hakim ya. Kita sekarang sedang membahas hakim-hakim dari pasal 1 sampai seterusnya. Nah, malam hari ini kita sudah sampai pada pasal keempat gitu ya. Dan hari ini kita akan dipandu oleh Kak Ita untuk membedah gitu ya ayat-ayat yang ada di dalam Hakim-Hakim 4 ini yang diberi judul oleh LAI, Deborah, dan Barak. Silakan Kak Ita. Oke, langsung mulai ya. Tuh. Selamat malam semua, terima kasih. Saya diberi kesempatan lagi berbagi malam hari ini dari Kitab Hakim-Hakim. Asumsi saya sudah latar belakang semua sudah ya. Berarti sekarang sudah sampai pasal yang keempat. Saya coba share screen-nya. Nah, saya ini aja deh. Sudah kelihatan? Udah Kak. Udah ya. Syukurlah. Oke, sebentar. Oke, dah. Ya, hari ini kita akan membahas dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 4 mulai ayat 1 sampai 24. Diberi judul memang oleh LAI itu Deborah dan Barak. Tapi banyak terjemahan lain terutama yang di dalam bahasa Inggris hanya menulis hanya Deborah, mention hanya Deborah. Ya, padahal kisahnya sebenarnya tentang Deborah dan juga Barak di sini. Ini cerita sekolah minggu. Pada waktu saya diberikan ini, saya coba recall cerita apa yang saya ingat ya waktu dari sekolah minggu ya. Apa yang berkesan dari kisah Deborah dan Barak ini. Bapak Ibu gimana? Apa yang diingat dari cerita sekolah minggu tentang Deborah dan Barak? Kita boleh sedikit interaktif kan ya? Nggak ada larangan kan? Boleh, Kak. Ah, boleh, boleh. Kalau boleh saya Kak, tanya, apa yang gimana diingat tuh? tentang kisah Deborah dan Barak? Saya kemarin waktu mempersiapkannya, saya coba recall apa yang saya ingat-ingat ya tentang kisahnya. Sebelum saya baca ulang ya. Yang saya ingat cuma satu, entah sama atau enggak sama Bapak Ibu, yaitu Barak yang ketakutan, gitu ya. Lalu kemudian dia minta ditemenin oleh Deborah, gitu ya, seorang laki-laki tentara perang dan takut menghadapi lawannya, lalu dia minta ditemani oleh seorang perempuan. Itu yang saya ingat. Nanti kita melihat lagi kisahnya bersama-sama. Apakah betul nggak ingatan saya demikian? Mari kita membuka bersama dari Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai 24. Ada cukup panjang. Saya ingin mengajak kita membacanya ya. Panjang lumayan tapi nggak terlalu panjang. Kita baca, mungkin saya akan mimpin aja bacanya. Bapak Ibu bisa turut mengikutinya di dalam hati. Apa-apa mau, mungkin mau mandi. Bisa tolong di mute dulu yang lain supaya kita bisa mendengarkan suara saya dulu ya. Nanti kita ada tanya jawab. Deborah dan Barak, setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri dari Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, namanya kurma Deborah ya ini ya. Jadi bukan salah ngetulis, tapi namanya memang dituliskan di situ di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulan bersama engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau ke Wadi
Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes. Barak mengarahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa. Ia telah berkemah berpindah-pindah sampai ke pohon tarbantin di Zaananim yang dekat Kedes. Ketika Sisera diberitahu bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, ia mengerahkan semua keretanya, sebanyak 900 kereta besi, dan seluruh tentara yang bersama dia dari Haroset Hagoyim ke Wadi Kison. Kata Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan maju di depanmu? Lalu Barak turun dari Gunung Tabor diikuti 10.000 orang. Tuhan mengacau balaukan Sisera serta seluruh kereta dan pasukannya oleh pedang di hadapan Barak. Sisera turun dari keretanya dan lari meloloskan diri. Lalu Barak mengejar kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak seorang pun luput. Tetapi Sisera lari meloloskan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni. Ada ikatan damai antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni. Yael keluar menemui Sisera dan berkata, singgahlah tuanku, mari singgah, jangan takut. Sisera lalu singgah ke kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ia berkata ke perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kantong susu, memberi ia minum dan menyelimutinya kembali. Ia berkata lagi kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan jika ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Jawablah, tidak ada. Namun Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya, dan mendekatinya diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sementara ia tertidur lelap karena lelah, dan matilah Sisera. Pada saat itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Yael keluar menemui dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu Barak masuk ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin Raja Kanaan di hadapan orang Israel. Kekuasaan orang Israel semakin keras menekan Yabin Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Demikian pembacaan firman kita, dan kita akan segera merenungkannya, tetapi yang lebih berbahagia adalah yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, hari ini kita akan bicara tentang sebuah cerita yang menarik. Ini cerita yang dulu juga sering kita dengar di sekolah minggu dan diceritakan mungkin kepada anak-anak kita kalau yang masih punya anak-anak kecil. Apa sih yang menjadi kisah dari Deborah dan Barak seperti yang sudah kita baca tadi? Em, ya, ini gini. Nah, pengantarnya begini. Saya berharap kemarin-kemarin sudah lebih banyak melakukan pengantar ya. Loh, kok balik lagi? Ups. Wah, sorry. Saya ganti aja ya. Benar ya, saya stop share. Saya share dulu. Sudah kelihatan?
Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Ya, pengantarnya adalah demikian. Apa yang ditulis di dalam kisah ini kemungkinan terjadi adalah setelah Yosua meninggal. Periode antara kematian Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan sampai kepada munculnya raja-raja di Israel, yaitu Saul, Daud, Salomo, dan sebagainya. Jadi ini memang ada masa tenggang ya, kepemimpinan Yosua setelah Musa yang begitu kuat, lalu ada masa di mana Israel tidak punya pemimpin yang tetap, lalu kemudian muncullah Saul, raja-raja, kemudian Saul. Nah, di masa ini dikenal dengan hakim-hakim, ya. Nah, bangsa Israel pada waktu itu sudah masuk ke tanah Kanaan. Itu kurang lebih ada 300 tahun. Tapi ada lagi yang terjemahan yang bilang lebih lagi dari 300 tahun karena hitungannya satu generasi itu 40 tahun. Nah, ini ada beberapa generasi nanti di sini. Tapi banyak penafsir yang mengatakan masa itu ada lebih sekitar 300 tahun. Nah, di situ bangsa Israel sudah masuk ke Kanaan, tapi belum semua wilayahnya direbut. Yosua memang merebut, seperti saya dulu waktu itu pernah ya membawakan ketika kisah mengenai Yosua meneruskan kepemimpinan Musa merebut Kanaan. Nah, di sini Yosua memang sudah beberapa kerajaan-kerajaan di selatan terutama ya, sampai juga ke utara, tetapi tidak semua. Nah, itu sebabnya tugas bangsa Israel adalah masih conquering, merebut lagi daerah-daerah itu ya yang masih dikuasai sebagian. Nah, tema utama dari kitab Hakim-Hakim ini seperti mungkin juga pernah dijelaskan beberapa waktu yang lalu adalah mengenai bagaimana bangsa Israel yang sudah lewat satu generasi gitu ya. Itu nanti kita lihat di pasal 2 ayat 10 sampai 13 itu dikatakan bahwa udah kurang lebih 40 tahun yaitu satu generasi di mana mereka sudah tidak ingat lagi bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun, lalu menuntun mereka melawan raja-raja dan bangsa-bangsa yang tinggal di daerah Kanaan pada waktu itu, merebut tanah Kanaan ya, kota Ai, Yeriko, dan sebagainya. Jadi udah lewat nih generasi itu. Nah, sekarang yang tinggal adalah generasi berikutnya. Ya. Nah, tetapi generasi berikutnya ini menariknya adalah ditandai dengan adanya sebuah siklus. Apa itu? Siklus di mana mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Sebentar saya bacakan ya, kalau mau lihat di pasal 2 ayat 10 sampai 13, ini menandai generasi ini. Ya, pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, yaitu mereka mati, mereka meninggal ya, generasi yang dulu keluar sama-sama dari Mesir yang merebut, sudah nggak, bukan dari Mesir lagi, tetapi sudah bersama-sama merebut eh, Kanaan, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakannya yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel, kemudian generasi ini ya yang tertinggal ini, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Ya, jadi pada waktu itu, pada masa hakim-hakim ini, bangsa Israel itu ada di dalam sebuah cycle, yaitu mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Baal, ngikutin dewa-dewa orang Kanaan, bercampur dengan orang-orang Kanaan, sehingga mereka kemudian tidak lagi hidup sebagai bangsa atau umat Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak taat. Nah, akibatnya mereka mengalami penindasan, ya, baik oleh bangsa-bangsa dari luar Kanaan maupun oleh raja-raja yang masih ada di dalam Kanaan sendiri. Nah, di dalam penindasan itu kemudian mereka menjerit kepada Tuhan, ada tangisan kesusahan, cry of distress, tetapi kemudian setelah masa tertentu Tuhan menolong mereka dengan memberi rahmat pembebasan dan dilakukan melalui para pemimpin baru yang muncul, yaitu para hakim, sesuai apa yang kita akan bahas di dalam beberapa minggu ini. Nah, itu cycle-nya, ya. Nah, pada masa itu
Kenapa balik-balik lagi ke sini ya? Nah, nah, kita mulai dengan kisah di pasal 4 ini. Ya, di ayat 1 dan 2 itu kembali orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya kasih penekanan di kata kembali. Berarti udah berulang ya. Cycle itu mulai lagi nih. Kembali lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seperti kita lihat dikatakan sama juga. Seperti ketika Otniel diawali dengan kata orang Israel melakukan apa yang jahat ya. Demikian juga pasal 4. Orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tadi eh, murtad, dia tidak menyembah Allah lagi, tidak melakukan juga perintah-perintahnya. Dan sebagai keadaan itu, dikatakan pasal 2, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin, Raja Kanaan. Kata menyerahkan itu bukan berarti Tuhan sendiri yang memberikan ya, dipakai kata makwar, itu seperti menjual milik sendiri. Ya, dipakai kata maukar, sorry, itu bahasa Ibraninya tuh menjual apa yang menjadi miliknya, menyerahkan apa yang menjadi miliknya. Eh, dia kata ini dipakai dengan kata lain tuh seperti Tuhan membiarkan bangsa Israel kemudian jatuh ke tangan Yabin, Raja Kanaan. Nah, selain bangsa-bangsa lain yang ada di Kanaan, raja-raja Kanaan, ada juga bangsa-bangsa di luar Kanaan, bangsa Aram, Moab, Midian, Amon. Nanti kita akan lihat sepanjang perjalanan bangsa Israel sampai mereka dibuang ke tanah Babel. Bangsa-bangsa ini bergantian menjarah Israel, menindas dan sebagainya. Tetapi ada juga bangsa-bangsa Kanaan yang masih tinggal, juga melakukan upaya-upaya untuk menguasai kembali wilayah mereka yang sudah dikuasai oleh Israel. Nah, Yabin ini adalah raja dari daerah utara Israel. Ya, ingin kembali menguasai wilayah utara Israel. Nah, Yabin itu bukan nama sebetulnya, tetapi sebuah dinasti. Dinasti kerajaan yang tinggal di reruntuhan kota Hazor. Dinasti Yabin ini sendiri pernah dikalahkan, sudah dikalahkan oleh Yosua. Itu ada kisahnya di Yosua 11 ayat 1 dan 10. Jadi sudah dihancurkan kota Hazor itu. Nah, rupanya ini tinggal keturunannya, keturunan dinasti Yabin ini. Nah, mereka tinggal di daerah reruntuhan Hazor ini. Nanti kita akan lihat petanya, Hazor ini ada di wilayah suku Naftali. Jadi setelah mereka masuk, bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, lalu dibagi-bagi tanah Kanaan itu menjadi 12, 13 sebenarnya. Ya, sukunya Yusuf tuh dibagi dua, Manasye dan Efraim. Nah, di situ tapi kemudian Efraim mengungsi ke arah Mesir. Nah, di utara ini ada suku Naftali. Nah, disinilah kota Hazor terletak. Disitulah dinasti Yabin itu berada. Nah, rupanya Yabin ini kembali ingin menguasai dinasti itu, menguasai kembali Kanaan Utara itu, ya di Israel Utara itu dengan kemudian di ayat ketiga mereka menyewa seorang panglima yang bernama Sisera. Sisera ini bukan orang Kanaan, ya namanya eh, mengindikasikan bahwa dia bukan orang asli Kanaan. Nah, dibayar untuk melakukan tugas tersebut. Nah, di situ dikatakan ayat 3, Sisera itu punya 900 kereta besi. Nah, jumlah ini kemungkinan bukan dimiliki oleh satu kerajaan ya. Dulu saya pernah juga menjelaskan bahwa kota itu bisa jadi bentuknya seperti kerajaan kecil ya. Jadi nggak mungkin 900 itu terlalu besar sekali. Ya, jadi kemungkinan kata 900 kereta besi ini menggambarkan adanya koalisi. Ya, jadi rupanya mereka mengumpulkan raja-raja kecil yang ada di daerah utara itu, lalu menugaskan Sisera sebagai panglimanya, dan mereka berkontribusi memberikan kereta besi itu. Jadi ada sekitar 9, sebuah jumlah yang besar sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh Sisera, kepemimpinan Sisera sebagai panglima dari sebuah army yang besar ini, sebuah bala tentara yang besar ini, mereka menindas bangsa Israel dengan keras di situ dikatakan ya, menekan, menghimpit, mungkin juga menjara, dan nggak kaleng-kaleng waktunya 20 tahun mereka di bulan-bulanin oleh Sisera ini ya, secara
terutama di daerah wilayah utara itu. Tapi kurang jelas apakah seluruh Israel, kelihatannya demikian karena di sini disebutkan bahwa orang Israel. Jadi hampir semua orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Ya, jadi rupanya bukan dia ada di Hazor aja, tetapi terus sampai ke selatan. Ya, dia mengekspansi, menjarah, menindas gitu ya dengan pasukan yang besar ini. Nah, disitulah membuat keadaan yang tidak menyenangkan ini, keadaan yang menekan ini, membuat orang Israel berseru-seru lagi kepada Tuhan. Ya, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka tidak totally lupa siapa Tuhan mereka. Tapi karena pergaulan bersama dengan orang Kanaan yang masih ada di situ, secara sosial mereka bersama-sama berdagang mungkin, mengambil kawin mengawinkan di pasal 2 dikatakan mereka mengambil anak-anak perempuan sebagai istri, memberikan juga anak-anak perempuan mereka sendiri kepada anak-anak laki-laki mereka, jadi saling kawin mengawinkan. Kemungkinan budayanya memang bercampur sehingga mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi di tengah penderitaan, di tengah himpitan, tekanan, kekejaman dari Sisera ini, mereka ingat lagi pada Tuhan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Nah, di pasal 4 dan 5 ini ceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Deborah. Deborah dalam bahasa Ibrani itu berarti lebah. Awalnya di situ dikatakan Deborah ini seorang nabi perempuan. Tetapi dia juga berfungsi sebagai hakim. Jadi pertama-tama Deborah ini adalah nabi. Nabi itu mewartakan pesan yang diterimanya dari Allah. Ya, jadi dia menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi di satu sisi yang lain dikatakan di situ dia juga memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, apa itu hakim pada masa itu? Di kala masa damai, maka hakim itu tugasnya itu mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang dibawa oleh umat Israel. Dari situ dikatakan bahwa orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ayat 5 dikatakan. Ya, kalau di masa damai, jadi kalau orang punya urusan tanah, urusan keturunan, urusan perselisihan, datang kepada hakim biasanya untuk membantu memutuskan perkaranya. Nah, tetapi di saat perang atau krisis, hakim ini memimpin pergerakan, memimpin eh, umat Israel untuk berperang, membebaskan bangsa Israel dari penindasan dan penganiayaan. Dan ini yang kemudian ditunjukkan dari banyak orang yang dituliskan di kitab hakim-hakim ini. Ya, fungsi mereka sebagai hakim, tetapi kemudian mereka maju perang membebaskan bangsa Israel dari penindasan atau dari penganiayaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang menginvasi ataupun bangsa Kanaan sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa Deborah duduk di bawah pohon Deborah tadi. Nah, Deborah dalam bahasa tadi dikatakan lebah. Jadi kemungkinan pohon Deborah ini adalah pohon yang menghasilkan manis-manisan seperti kurma. Ya, kalau yang pernah pergi ke daerah Timur Tengah atau pernah dapat oleh-oleh dari sana, kurma mereka memang manis sekali ya. Yang belum dibuat manisan pun sudah terasa manis gitu ya. Saya pernah dikasih kurma yang belum diolah jadi manisan gitu ya, masih mentah gitu. Itu memang sudah kalau yang matang itu rasanya manis. Jadi oleh lai diterjemahkan dia duduk di bawah pohon eh, di TB1 dulu di bawah pohon kurma ya. Tetapi di sini dikatakan di bawah pohon Deborah namanya. Sama itu kurang lebih ya. Nah, tetapi yang menarik adalah disitulah di bawah pohon itulah Deborah melakukan tugasnya sebagai hakim. Itu agak berlawanan dengan para hakim laki-laki yang biasanya duduk di pintu gerbang kota. Ya, jadi Deborah ini hakim yang sangat merakyat. Dia tidak perlu status. Dia duduk di bawah pohon. Orang datang dengan free, dengan bebas kepadanya. Itu sebuah tempat ya untuk menyuarakan keadilan. Nah, Deborah sendiri tinggal di wilayah Efraim. Di situ dikatakan dia berada di bawah, duduk di bawah pohon korma di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Nanti saya akan kasih lihat di dalam peta, Barak itu di daerah utara, sedangkan Efraim itu di tengah-tengah, cukup jauh jarak mereka. Ya, jadi eh, ada dua orang di dua tempat yang terpisah sebenarnya. Nah, kemudian ayat 6, inilah Barak.
cerita tentang Barak. Arti kata Barak adalah petir atau thunderbolt dalam bahasa Inggris. Namanya ini masuk di dalam saksi-saksi iman di Ibrani 11. Jadi kalau dipikir-pikir dibilang bahwa seperti saya kenang di cerita sekolah minggu yang saya dengar dulu bahwa Barak itu pengecut sehingga perlu ditemani Deborah. Tapi enggak juga. Ternyata Barak itu diakui juga sebagai salah seorang tokoh di dalam sejarah iman bangsa Israel. Ya, di Ibrani 11 ayat 32 nama Barak disebut bersama dengan Gideon dan yang lainnya. Ya, jadi peran Barak itu tidak sedikit sebetulnya, tidak kecil juga. Nah, dia sendiri berasal dari Kedes, di wilayah suku Naftali yang tadi saya bilang. Dan dialah yang paling merasakan sebagai wilayah Naftali di mana dekat dengan tempatnya Sisera itu yang tinggal di daerah Hazor itu ya, eh, keluarga Yabin itu, disitulah suku Naftali tinggal, disitulah juga Barak berasal. Ya, jadi mungkin dia paling dekat dan paling merasakan penjajahan dari bangsa Kanaan ini di bawah pimpinan Sisera. Nah, di ayat 6 itu dikatakan Deborah yang ada di wilayah tengah mengirim pesan kepada Sisera yang ada di utara Israel untuk maju bersama 10.000 orang dari suku Naftali dan Zebulon. Nah, kalau kita lihat di dalam nanti, mungkin next week ya dibahas pasal 5, nyanyian kemenangan dari Deborah dan Barak, ternyata yang maju itu tidak hanya dua suku ini, Naftali dan Zebulon. Ya, memang disuruh dibilang di situ di ayat yang ke-6, Deborah bilang, pergilah bersama 10.000 orang Bani Naftali dan Zebulon. Ya, tapi karena Deborah ikut, maka Deborah kemudian yang dari Efraim ikut juga sukunya. Ya, disertai juga. Jadi nanti di pasal 5 ayat 14 dan 15 kalau kita lihat ada 6 suku yang berpartisipasi dalam perang itu. Ya, coba kita lihat sebentar ya pasal 5 ayat 14 dan 15. Dari Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau. Ya, itu suku pertama Efraim tadi ya. Ya, suku Benyamin dengan laskarmu. Dari Mahir turunlah panglima. Mahir ini adalah keturunan dari Manasye, ya, keluarga di Manasye. Dari Mahir turunlah para panglima dan Zebulon para memegang tongkat komando. Juga para pemimpin Isahar menyertai Deborah. Dari Isahar demikian juga Barak mengikuti langkahnya ke lembah. Ya, jadi Isakar ya tentu tadi Zebulon dan Naftali yang diminta. Ya, jadi ada 6 suku berpartisipasi di dalam perang itu. Makanya jumlahnya bisa 10.000 orang. Dan biasanya itu laki-laki. Lalu kita lanjut ke ayat 8 dan 9. Ayat 7 dilewatin dulu karena nanti akan digabung ketika perang yang dilakukan oleh Sisera. Ayat 8 dan 9 disinilah Barak meminta Deborah untuk ikut maju berperang bersamanya. Dan Deborah setuju. Ya, ini agak di luar kebiasaan karena Deborah kan bukan tentara sebenarnya. Deborah bukan panglima perang. Tetapi ketika Barak mengatakan jika engkau maju, aku maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju. Ya, jadi permintaan Barak ini jelas sekali mengatakan bahwa kamu pergi, maka aku pergi. Aku mau mengikuti. Ya, padahal Deborah sendiri mengatakan kalau kita lihat bilang bahwa itu adalah perintah Tuhan. Nah, sedemikian ragunya ya Barak itu mengikuti bahwa Deborah seorang nabi yang menyatakan firman Tuhan padahal sudah memberi pernyataan perintah bahwa pergilah. Ini ya Tuhan yang bilang. Tapi Barak masih tetap ragu dan dia minta Deborah. Tapi yang lebih aneh lagi menurut saya Deborah menyetujui. Ya, nah, banyak sekali penafsir yang mengatakan kemungkinan memang takut Barak. Ya, kehadiran Deborah dianggap menjadi simbol penyertaan Tuhan. Jadi, sebagaimana firman Tuhan mengatakan
Kalau memang benar Tuhan mengatakan begitu, ikutlah kamu bersama sebagai bentuk bukti bahwa memang benar Tuhan akan menyertai. Nah, itu sebabnya di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa puncak dari kemenangan dari peperangan, yaitu kekalahan Sisera, itu tidak akan dinikmati oleh Barak. Teguran sebenarnya bagi Barak bahwa keraguan-raguannya, ketakutannya, ketidakpercayaannya kepada perintah Tuhan dan pimpinan Tuhan itu membuat apa yang seharusnya menjadi reward dia, yaitu Sisera yang menjadi musuh utama, yang menjadi puncak kengerian itu tidak diserahkan Tuhan kepadanya, tetapi kepada seorang perempuan. Hanya belum disebut di situ siapa perempuan itu. Tetapi kalau kita lihat referensi nanti di dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat yang ke-54, di situ Abimelek juga ketika dia hampir kalah, kemudian dia minta kepada ajudannya yang membawakan pedang dan perisai, jadi orang yang suruh bawahannya dia, supaya dia tidak malu mati di tangan perempuan, kamu bunuh aja saya. Jadi memang mati di tangan perempuan itu adalah sebuah penghinaan ya bagi seorang tentara, sebagai apalagi seorang panglima perang. Nah, ini kayak kayak apa ya, sebuah eh, anti anti klimaks sebetulnya ya. Bagaimana Sisera yang dikdaya dan berjaya itu akan mati di tangan perempuan. Dan bagi Barak yang seharusnya memimpin peperangan itu, diberi mandat dan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan Sisera, tidak menikmati itu. Bahkan diserahkan kepada perempuan yang nanti kelak kita tahu even bukan orang Israel. Ya, ini teguran bagi Barak sebetulnya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ayat 12-13. Strategi yang dilakukan oleh seperti perintah Tuhan diberikan kepada Barak, apa yang menjadi perintah Tuhan bagi Barak. Barak dan pasukannya diminta naik ke Gunung Tabor namanya. Nah, ini sebentar ya. Saya stop share dulu. Saya kasih gambar peta yang lebih jelas lagi. Sebentar. Saya akan kasih gambarannya sedikit melalui peta ini. Kelihatan ya? Oh, kok balik lagi ke sini? Belum, Kak. Ayo, bisa lihat ya? Belum Oh, kelihatan. belum. Share. Wait. Oke. Ini kok nggak mau share? Ah, udah. Stop share dulu. Bentar ya. Saya share dulu. Saya tekan gambarnya, terus saya share. Oh, ini nggak kelihatan? Kelihatan Belum, nggak? Kak. Di saya belum. Yang lain bagaimana? Belum kelihatan. Belum ya? Tadi awal-awal kelihatan, Belum, Kak. belum Kak Ita. Belum, sebentar ya. Berarti nggak bisa. Saya akan share yang ini aja. Yang tadi Ya, aja nggak apa-apa deh. ya. Kalau ini udah kelihatan. Ah, ini kelihatan. Kan ya. Oke, nggak apa-apa. Saya akan kasih lihat, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar sini. Jadi kota Hazor ini, lihat ya di sini ya, saya pakai panahnya gerak-gerak nih ya. Ini adalah daerah Naftali. Setelah dibagi-bagi, ini suku Naftali tinggal di sini. Ini Hazor di sini kotanya, di mana Yabin, Bani Yabin tadi apa keturunan Yabin itu berada, kota Hazor. Nah, si Barak itu berasal dari Kedesh. Ini kota ini di atasnya. Sedangkan Deborah itu ada di sini, di daerah Betel, di situ Rama dan Betel di antara sini. Ya, jadi di suku Efraim. Jadi dia ada di tengah. Cukup jauh ini jaraknya. Ya, melewati daerah Manasye yang cukup besar ini dan wilayah Isakar. Nah, apa yang diperintahkan di ayat 12, Barak beserta dengan pasukannya ini, jadi rupanya di situ nanti Deborah itu pergi menuju Gunung Tabor.
seperti yang diminta. Dia pergi dulu menemui Barak di Kades, lalu bersama-sama mereka turun ke Gunung Tabor namanya. Ini Gunung Tabor. Ya, kelihatan ya? Yang saya gerak-gerakin ini ya, di sinilah Gunung Tabor. Jadi sudah mendekati wilayah Isakar. Makanya dibilang ada 6 suku yang ikut berperang. Naftali udah pasti karena mereka paling merasakan. Lalu diminta Zebulun, Isakar, lalu Manasye, lalu Efraim dan Benyamin. Ya, jadi ada 6 suku yang ikut berperang: Benyamin, Efraim, Manasye, Isakar, Zebulun dan Naftali. Nah, mereka berkumpul di sini di Gunung Tabor, di lereng-lereng Gunung Tabor. Sedangkan begitu mendengar di pasal 12 ini, begitu Sisera mendengar bahwa si Barak sudah turun ke Gunung Tabor, apa yang dia lakukan? Dia bersama dengan pasukannya pergilah mereka ke dataran Jezreel, ya, ke tepian Sungai Kison ini. Ini ke Sungai Kison di sini, ya. Jadi mereka berhadap-hadapan ini. Tetapi dia ada di sebuah lembah yang di sepanjang aliran Sungai Kison ini. Nah, menarik di sini kalau di dalam TB2 dikatakan wadi, ya, atau Sungai Kison. Disitulah mereka berhadapan-hadapan. Nah, yang menarik adalah strategi yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh eh, kedua belah pihak ini. Kita lihat mulai dari pasal 14, ayat 14. Sisera dengan cerdik dia berkemah di lembah Jezreel tadi, sepanjang Sungai Kison, Wadi Kison tadi. Kenapa? Di situ ada dataran rendah di mana kereta-kereta besi mereka dia yang jumlahnya 900 itu bisa leluasa bergerak, ya, melakukan manuver supaya setiap sisi medan perang mereka bisa kuasai. Jadi mereka bisa bergerak bebas. Jumlah 900 kereta itu besar sekali itu ya. Nah, tetapi taktik ini dipikir itu, wah, dia udah kuasai lembah itu. Jadi kalau misalnya eh, Barak turun dari Gunung Tabor, itu akan dihadang mereka di bawah situ. Tapi rupanya, dan itu di situ dikatakan ya, di ayat sebelumnya, bagaimana Deborah mengatakan bahwa Tuhan sudah menyerahkan Sisera dan menggerakkan Sisera supaya masuk dia ke lembah itu, ke dataran Sungai Kison itu. Ya, waktu di ayat 7 dikatakan, aku akan menggerakkan Sisera dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau di Wadi Kison. Jadi Tuhanlah menggerakkan. Sisera pikir, wah, ini taktik jitu. Tetapi taktik ini justru merupakan kehancuran bagi pasukan Sisera. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja. Di ayat 14 itu dikatakan, bukankah Tuhan maju di depanmu? Jadi Tuhan mendahului rupanya. Dengan apa? Itu kita bisa lihat nanti di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 20-21. Ketika nyanyian kemenangan itu dinyanyikan, disitulah detailnya kelihatan. Tuhan menurunkan hujan lebat sehingga sungai Kison meluap dan lembah tersebut hampir tidak mungkin dilalui. Lihat ayat pasal 5 ayat 20-21 ya. Di situ dikatakan dari langit bintang-bintang berperang, dari peredarannya mereka berperang melawan Sisera. Sungai Kison, sungai sejak dahulu kala menghanyutkan musuh. Jadi rupanya turunlah sesuatu hujan lebat, mungkin diduga sih hujan lebat gitu ya. Tetapi saya ingat Yosua ketika disuruh maju ke lembah apa itu namanya, ketika dia disuruh mengangkat tangan bersama dengan Yosua dan Kaleb oleh Musa, lalu Tuhan menurunkan batu-batu dari langit gitu ya ketika mereka berperang melawan orang Amalek kalau nggak salah. Jadi seperti Tuhan menurunkan sesuatu, diduga hujan lebat sehingga sungai Kison itu meluap dan membuat justru lembah itu menjadi trap, menjadi jebakan. Kereta-kereta itu sulit sekali melakukan gerakan. Ya, ini gambarannya beberapa penafsir sama seperti ketika kereta-kereta kuda Mesir masuk mengejar orang Israel di sungai Yordan ya, yang terbelah di Laut Mati yang terbelah itu. Ya, mereka maju, kemudian mereka malah terjebak sendiri di dalam situ sehingga mereka tidak bisa lewat. Kemudian laut itu kemudian Laut Mati itu tutup.
Mereka tenggelam di situ. Nah, kira-kira seperti ini ya, menjadi tidak mungkin dilalui. Nah, yang menarik adalah catatan sejarah di bulan April tahun 1799, ini kisah nyata ya, Sungai Kison juga meluap. Ya, setelah eh, hujan lebat, Sungai Kison meluap, di mana pada waktu itu ada pasukan dari Napoleon Bonaparte yang sedang melawan tentara Turki. Dan akibat dari eh, luapan Sungai Kison itu Napoleon diuntungkan sehingga tentara Turki berhasil dikalahkan. Ya, jadi terulang peristiwanya. Nah, pada waktu itu pada kisah di Hakim-Hakim pasal 4 ini, demikianlah Tuhan mengacau balaukan di situ ya, di ayat yang eh, ke-15, Tuhan mengacau balaukan Sisera serta seluruh kereta dan pasukan oleh pedang di hadapan Barak. Ya, itu mengakibatkan Sisera turun dari kereta lalu lari, melarikan diri, meloloskan diri. Jadi ini dulu nggak diceritain waktu di sekolah minggu. Waktu saya membaca kembali ini, merenungkannya, mencari beberapa informasi tambahan, data-data tambahan, terlihatlah bagaimana Tuhan melakukan kuasanya yang di luar dugaan, di luar pikiran, yang Barak nggak tahu gitu ya. Tetapi kalau Barak mau percaya bagaimana Tuhan akan bekerja mendahului, bukankah Deborah sudah menyatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan suruh dia maju dan aku akan menggerakkan Sisera dan dia akan diserahkan ke dalam tanganmu sebetulnya ya. Nah, ayat 7 tadi dikatakan bahwa em, bagaimana Sisera diserahkan ke dalam tangan, dikalahkan oleh pasukannya Barak. Nah, Sisera yang melarikan diri kemudian lari pergi ke bertemu dengan Yael. Yael. Ya, itu di ayat yang ke-11 dikatakan ada cerita disempilkan di situ ya. Dikatakan adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni. Siapa itu? Mereka ini adalah keluarga dari keturunan dari iparnya Musa. Ya, Musa kan menikah dengan perempuan Midian. Nah, ini adalah keluarga ipar-iparnya, ya Hobab iparnya Musa. Nah, si Heber itu artinya sekutu. Ya, orang Keni ini adalah bukan diduga, adalah sebuah suku yang pandai besi. Ya, dia bukan bangsa Israel, tetapi dalam Bilangan pasal 10 ayat 29 telah tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi dikisahkan di situ bagaimana Musa mengajak keluarga iparnya ini, keluarga si Hobab ini, untuk ikut bersama-sama bangsa Israel kemanapun bangsa Israel pergi. Dan dikatakan bahwa kamu akan menerima kebaikan. Apa yang Tuhan lakukan baik kepada kami, bangsa Israel, kamu pun akan terima. Gitu ya. Jadi keluarga ini sudah ada bersama-sama bangsa Israel, ya, hopengnya bangsa Israel, ya. Tetapi Heber ini memisahkan diri, keluarga Heber ini memisahkan diri dari keluarga Keni Hobab ini, keturunan ipar Musa ini. Di ayat 17 dikatakan apa? Dia menjadi sekutunya Yabin, si raja utara itu, Kanaan utara itu. Ya pasti juga temannya Sisera ya, karena dia kan suruhannya Yabin. Itu sebabnya Sisera berani melarikan diri kepada Yael, istri dari si Heber ini. Ya, jadi ngerti ya hubungannya ya. Kalau baca gitu aja bingung ini siapa ini, setelah dilihat begitu jadi ketahuan. Ya, jadi memang ini adalah sekutunya. Di ayat 17 di situ mereka telah mengadakan perjanjian damai, ikatan damai antara Yabin dengan eh, Heber orang Keni ini, ya, dengan si keluarga Heber ini. Itu sebabnya ya eh, Sisera berani melarikan diri dan bersembunyi di tenda Yael, istri dari Heber ini, which is itu tidak lazim pada masa itu. Tenda seorang perempuan hanya boleh dimasuki oleh suaminya. Tetapi si
Sisera yakin karena dia seorang panglima dan dia tahu ini adalah sekutunya, dia berani masuk ke tendanya Yael dan mengatakan sembunyikan dia di situ. Dan itu memang dilakukan oleh Yael. Yael menyembunyikan. Yael, saya ada catat juga di sini, Yael itu arti katanya adalah kambing gunung. Dalam bahasa Ibrani artinya kambing gunung. Jadi ketika dia meminta minum, makanya dikasih susu kambing diduga ya. Di situ dikatakan diambil kantong susu, di situ diberikan. Nah, apa yang tentu Sisera lelah ya karena dia melarikan diri habis berperang juga dan kalah lalu dia lari dia bersembunyi di situ dia lelah dia minta minum dia beristirahat dan cerdik juga dia nggak akan ada orang cari di tenda perempuan ya karena nggak boleh memang masuk ke tenda perempuan dia tahu itu makanya dia sembunyi di situ lalu apa yang dilakukan Yael setia dengan perjanjian terhadap bangsa Israel bukan seperti suaminya. Ya, bukan seperti keluarga suaminya yang mengikat perjanjian dengan Raja Kanaan atau Yabin tadi. Dia tahu dia sembunyikan, tetapi kemudian dia berinisiatif, dia membunuh Sisera dengan menggunakan barang yang ada di tempat pada waktu itu, barang sederhana yang tidak tidak perlu dicari, bukan benda benda tajam juga dalam arti yang sesungguhnya logam dan sebagainya, tapi hanya dari patok kemah. Ya, dan dia mematok di bagian yang paling rentan di pelipis sampai mati. Ya, jadi cerdik juga ya El. Dan itu dilakukan di saat Sisera kelelahan tertidur. Nah, itu kurang lebih kisah dari pasal 4 ini. Dan bagaimana kita melihat, nah ini kok nggak mau sebentar ya, suka ngadat nih. Ya, itulah kurang lebih kisah dari Deborah dan Barak. Bagaimana refleksinya? Saya mengambil demikian. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan refleksi yang Bapak Ibu dapatkan. Saya menambahkan bahwa ini adalah refleksi dari kisah Deborah, Barak, dan Yael. Jangan tinggalkan Yael. Yael juga turut punya andil dan peran. Itu sebabnya Tuhan menyerahkan dia, Sisera, kepada Yael. Nah, kesetiaan Tuhan di tengah ketidaksetiaan umatnya. Tadi saya bilang di awal bagaimana bangsa Israel selalu masuk ke dalam sebuah cycle. Ya, cycle di mana ketika keadaan sudah enak, nyaman, mereka hidup bersama dengan orang-orang di Kanaan, mereka melupakan bahwa Tuhan pernah di pasal 2 bilang Tuhan suruh maju mereka berperang. Tapi mereka tidak mau melakukan, bahkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan membiarkan mereka ada bangsa-bangsa, ada orang raja-raja Kanaan yang masih ditinggalkan di situ bersama-sama dengan Israel untuk menguji kesetiaan mereka sebetulnya. Dan bukan mereka tambah setia, malah mereka tidak setia kepada Tuhan, melupakan Tuhan. Nah, di tengah mereka begitu pun, ketika mereka mengalami penderitaan dan menjerit pada Tuhan, Tuhan nggak melupakan. Tuhan ingat, Tuhan setia, dan Tuhan membebaskan mereka kembali. Itu kalau baca, saya sendiri waktu baca mempersiapkan ini rasanya malu ya. Jangan-jangan hidup kita tuh seperti itu kadang-kadang. Udah enak dikit, lupa Tuhan. Kalau udah susah, udah tertekan, udah terpojok, baru kita ingat Tuhan. Tapi even begitu, Tuhan tuh nggak pernah benci sama kita. Tuhan nggak pernah nggak setia dengan janjinya. Bahkan di pasal eh, kitab Perjanjian Baru, ayat yang paling saya suka nih, 2 Timotius 2 ayat 13, dikatakan walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. Betapa Tuhan begitu mencintai kita ya. Apakah kita boleh terus nggak setia lagi sama Tuhan? Kalau bisa jangan ya. Jangan seperti bangsa Israel. Ini kisah ini ditulis, kitab Hakim-Hakim ini ditulis sebenarnya supaya kita berkaca. Supaya kita melihat janganlah seperti ini. Dikasih enak dikit nanti kalau udah
Itu narasinya semua begitu kan, dimulai dengan bagaimana mereka tidak setia pada Tuhan, melupakan Tuhan, masuk dalam penderitaan karena akibat Tuhan mengizinkan mereka masuk ke penderitaan. Lalu karena ulah mereka juga sebetulnya ya, lalu kemudian mereka menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan mereka. Lalu ditutup selalu dengan epilognya, biasanya dari tadi eh, ditutup narasi itu selalu ditutup dengan bagaimana mereka kembali ada dalam keadaan damai, mereka kembali dalam keadaan sejahtera gitu ya. Kembali mereka bisa hidup dengan aman dan nyaman, terus berjalan waktu lupa lagi sama Tuhan, murtad lagi sama Tuhan, begitu ya. Tapi di tengah itu Tuhan tetap setia. Ini salah satu refleksi saya dan menjadi penghiburan bagi saya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Di tengah segala penderitaan, kesusahan yang kadang-kadang akibat kita sendiri, kebodohan dan ketidaksetiaan kita, toh Tuhan tetap mendengar jeritan kita. Ya. Dan ketika kita menjerit kepada Tuhan, maka Dia bertindak. Tuhan selalu mendengar jeritan umatnya dan memberikan telinganya, memberikan pertolongannya pada waktunya, pada saatnya. Ya. Dan apa yang Tuhan lakukan seringkali melampaui apa yang kita mampu pikirkan. Kalau saya tadi merenung-renung gitu ya, membaca lagi ini, lalu bagaimana strategi perang, perintah Tuhan kepada Barak naik ke gunung, naik ke lereng-lereng Bukit Tabor itu sesuatu hal apa? Nggak bisa dicapai oleh kereta-kereta itu, nggak mungkin kereta itu naik ke daerah pegunungan. Jadi aman mereka di sana menunggu saatnya. Dan sementara itu Tuhan menggerakkan, menggiring Sisera dengan pasukannya yang dia pikir lembah ini adalah lembah tempat yang paling oke ketika pasukan Israel akan turun menyerang. Ternyata jadi perangkap. Mana mereka pikir bahwa saat itu Sungai Kison akan meluap dan menenggelamkan kereta-kereta mereka, menjebak kereta mereka sehingga tidak bisa digunakan. Pasukan mereka dikacau balaukan. Cara Tuhan melampaui dan bagaimana Tuhan menyerahkan Sisera kepada seorang perempuan yang tidak berdaya sebetulnya, yang tinggal di pegunungan, yang mengingat perjanjian dengan bangsa Israel dan Tuhan, kemudian menyerahkan Sisera ke tangan perempuan biasa yang menggunakan alat-alat yang biasa. Panglima yang gagah berani dibunuh mati di dalam tendanya. Luar biasa cara Tuhan ya. Dan kita tidak mampu pikirkan. Kalau saya merenung dalam jalan hidup saya juga. Ada banyak krisis-krisis hidup saya di mana Tuhan menolong dengan cara yang di luar akal. Tidak selalu spektakuler ya, seperti yang dikisahkan di dalam pasal 4 ini, kitab Hakim-Hakim. Tetapi dengan cara sehari-hari, dengan cara yang di luar pikiran saya, tetapi itulah cara Tuhan di dalam kehidupan kita menolong, mengeluarkan dari krisis itu, menyelesaikan persoalan, ya. Nah, intinya bagaimana ketaatan dan percaya pada kuasa pimpinan Tuhan itu mampu mengubah penderitaan menjadi sorak-sorai kemenangan. Pada akhirnya bangsa Israel di bawah pimpinan Barak dan Deborah serta peran serta Yael yang dipakai Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penderitaan, dari tekanan Sisera. Ya, kalau Deborah mau mikirin gimana caranya, kita ini lemah, perempuan bukan bukan panglima, Barak juga yang ketakutan. Bagaimana segala sesuatu, tapi mereka percaya pada kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, dan benar Tuhan melakukan melampaui apa yang sanggup dipikirkan oleh mereka pada saat itu. Ini kira-kira refleksi dari kisah Deborah, Barak, dan Yael. Ada banyak kisah kita sebenarnya dalam hidup kita kalau kita ingat bagaimana Tuhan menolong. Tidak selalu dengan cara yang spektakuler, tetapi bagaimana Tuhan memberi janji dan pertolongan. Mau nggak kita mempercayai dan kita melakukannya? Maka itu menjadi sebuah kemenangan dari
iman kita juga mungkin dari persoalan kita. Saya akan menutup dari sebuah ayat firman Tuhan yang saya ambil dari tadi 2 Timotius 2 ayat 13, tapi dari terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan tahun 2014. Namun sekalipun kita kurang setia mentaati kehendaknya, Dia akan tetap setia menepati seluruh janjinya bagi kita, sebab Dia tidak dapat menyangkal perkataannya sendiri. Amin. Kira-kira ini sharing saya dari kisah pasal 4, Deborah dan Barak. Saya ini bagaimana selanjutnya? Ini saya sudah selesai share, Oke. stop share sudah kelihatan ya? Eh, masih Oh kelihatan masih, presentasinya, iya Kak. oh masih kelihatan presentasinya. Ouch, share ini masih kelihatan presentasinya. Sudah, Masih, terima kasih, Kak. sudah ketutup? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga Kak, nggak apa-apa. Kan bentar masih mau diskusi nih sebentar. Oke, terima kasih Kak Ita yang sudah membahas satu persatu ya, bisa dibilang hampir ayat per ayat kita ini apa yang ada di yang dimaksud dari cerita Deborah dan Barak ini, bahkan tadi Kak Ita memberi tahu kan kita petanya sehingga semakin kebayang pasukan-pasukan itu datangnya dari mana saja dan medan perangnya ada di mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan atau mungkin untuk didiskusikan. Oke, Bu Evi, silakan langsung. Izin off cam boleh, Kak? Oke. Ya. Izin ya off cam. Kak Ita, Ya, Evi, ya, Evi. Kak Ita mau bertanya dong. Hmm. Ini kan kalau masalah hakim-hakim itu Israel tidak taat pada Tuhan, Tuhan hukum gitu ya. Bagaimana membedakan bahwa kita itu memang sedang tidak taat lalu diberikan penderitaan atau masalah, atau kita sedang taat tapi kita diberikan penderitaan gitu. Hmm. Kalau yang pertama kan kita diberikan penderitaan karena kita bersalah supaya kita kembali. Nah, Hmm. kalau yang kedua itu diberikan penderitaan supaya nama Tuhan dimuliakan sih. Maksudnya supaya kita bertumbuh mungkin, ya. Tapi membedakannya, Kak. Itu Hmm. sih pertanyaan. Iya. Kak. Pertama, ya, oke, oke. Paham, paham, Vi. Saya paham maksud pertanyaannya. Jangan penderitaannya ada, bagaimana bedanya ya gitu. Saya lagi cari ayatnya. Ingat nggak ayat yang kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, bentar, kalau nggak salah Yakobus ya. Itu kita masuk dalam pencobaan itu karena keinginan kita sendiri ya. Nah, jadi pertama-tama gini, ini yang saya yakini, imani juga berdasarkan berbagai macam ayat firman Tuhan ya. Pertama, Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan pada kita. Jadi tidak dengan purposefully Tuhan tuh memberi penderitaan. Jadi makanya membaca Hakim-Hakim pasal 4 ini dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan ya, Bin. Itu bukan berarti Tuhan memang sengaja membuat orang Israel susah gitu ya. Tuhan nggak pernah membiarkan kita itu gimana sih kalau Bapak mengasihi anak, apa sih Bapak membiarkan anaknya susah kan enggak kan? Gitu. Yang ada adalah kita nyari susah sendiri biasanya. Ya itu sebabnya semua ini didahului dengan apa sih? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sih jahat di mata Tuhan? Pasti juga bukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan saja menyembah Baal ya, tetapi juga mungkin mereka mengikuti cara hidup orang-orang Kanaan gitu ya, yang juga tidak baik mungkin. Tidak baik dalam arti banyak ya, bisa juga menipu, berzina, itu kan juga hal-hal yang tidak baik gitu. Cara hidup orang eh, pagan atau orang yang tidak mengenal Tuhan biasanya ya semaunya gitu. Nah, pertama Tuhan tidak pernah menyerahkan kita kepada kesusahan, kepada masalah, kepada hal-hal yang tidak baik. Sebentar saya cari ayatnya ya. Bagaimana kita sebenarnya jatuh dalam pencobaan itu karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Gitu.
Nah, Tuhan mengizinkan kalau kita ini bukan robot, jadi bukan kayak kita disetel Tuhan. Oh, kamu sekarang jalannya lagi lurus, jalan tol dekat sama Tuhan, baik enggak. Terus nanti satu waktu, oh kamu jatuh lagi dalam jurang gitu. Kita dibikin program seperti itu tidak. Kita adalah manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Jadi sering makanya Paulus Yakub Korintus apa Yakub bentar saya cari sebentar ya saya jadi ini kita dicobai oleh keinginan kita sendiri sebagai manusia yang punya kehendak bebas bisa kita membuat diri kita nggak mau mentaati Tuhan jatuh ke dalam pencobaan melawan Tuhan hidup dengan keinginan daging bisa banget gitu. Nah, apakah Tuhan diam aja? Enggak, pasti Tuhan memberi peringatan, mengingatkan lagi. Tapi kita bebal, kita nggak peka, kita melawan. Sampai akhirnya apa? Kita kejeblos biasanya. Karena ulah kita sendiri. Ya, kita wise dengan penggunaan uang misalnya kita tidak hati-hati kita tidak sungguh-sungguh menata keuangan kita ya kita kejeblos di dalam masalah keuangan kita tidak menjaga relasi kita dengan anak-anak dengan orang tua kita dengan baik kita mengabaikan kita nggak peduli kita jahat misalnya ya akhirnya putus relasinya atau kondisi di rumah tidak aman, tidak nyaman, tidak menyenangkan karena tidak ada relasi. Ya itulah itu yang ada Tuhan mengizinkan memang membiarkan kita akhirnya. Seperti juga ini ketika kalau dalam bayangan saya, imajinasi saya adalah Raja Kanaan memang ingin kembali menguasai daerah itu. Dia berstrategi bahkan meng-hire Sisera dan sebagainya. Nah, Yakobus 1 ayat 14. Ya, lalu kemudian ya Tuhan biarkan. Nah, silakan teh. Sekarang Israel rasain. Tuhan mengizinkan. Kemudian Yabin melalui Sisera berkuasa menindas selama 20 tahun. Israel tidak berdaya karena mungkin mereka selama ini tidak menyiapkan diri, tidak memperlengkapi diri, tidak kemudian meneruskan apa yang dipesankan oleh Yosua untuk mengalahkan daerah Kanaan itu kembali. Itu ya. Jadi eh, satu Tuhan tidak mencobai kita, tidak tidak membiarkan. Nah, bagaimana dengan penderitaan yang karena Kristus, karena nama Tuhan, karena kita membela Tuhan. Dalam tanda petik ya Tuhan nggak perlu dibela. Saya ingat Yesus, saya ingat para rasul, saya ingat orang-orang Kristen yang dianiaya, yang mengalami penderitaan karena mengikut Kristus. Ada itu bukan oleh karena kesalahan mereka sendiri, bukan oleh karena dosa yang mereka lakukan, tapi karena mereka justru mentaati Kristus, mengikut Kristus, jalan Tuhan, mereka mengalami penganiayaan. Bedanya di mana? Bedanya ya pasti jelas dong. Yang satu juga karena Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contohnya? Kalau karena kita mentaati perintah Tuhan, karena kita mentaati firman Tuhan, karena tahu sebagai orang Kristen kita misalnya tidak boleh berbohong, kita mengucapkan apa yang benar, apa yang baik, dan karena itu kita dibenci, karena itu kita dimusuhin, nah sudah, nggak apa-apa. Saya ingat cerita pengalaman saya ya, SMA, satu kelas nyontek, cuman saya yang nggak nyontek. Itu memang pelajaran itu gurunya itu memang selalu membuat pertanyaannya itu multiple choice dan setiap tahun pertanyaannya selalu sama. Akibatnya apa? Mereka jadi kalau kita paralel kelas ya. Jadi kalau kelas kelas sebelumnya sudah ulangan itu ada jeda istirahat. Kita nggak boleh istirahat supaya soal yang sama akan dipakai ke kita tanpa kita tahu. Nah, apa yang terjadi biasa? Pakai segala cara udah dikasih tahu dari kelas sebelumnya tuh pertanyaannya ini udah dibocorin lalu udah disiapkan jawaban dan sebagainya jadi pada nyontek. Nah itu satu kelas berjamaah nyontek saya nggak nyontek sendirian. Nah apa yang terjadi mereka tahu saya nggak nyontek mereka menyorong-nyorongkan tuh jawaban ke saya mereka tahu saya anak pendeta dia bilang oh anak pendeta sih nggak mau nyontek sih katanya udah
Bahkan sahabat saya yang teman sebangku saya disuruh kasih jawaban. Ditulisin di atas meja saya pakai rapido, zaman dulu ya meja kayu, pakai rapido, tahu ya, ballpoint rapido itu, ditulisin jawabannya. Supaya saya ikut nyontek juga. Nah, saya nggak mau. Saya taruh kertas ulangan saya di atas tulisan-tulisan itu sehingga saya tidak lihat. Saya tidak nyontek. Nah, karena itu saya dimusuhin satu kelas. Mereka benci sama saya karena nggak solider, dianggap nggak solider. Ya, dasar katanya anak pendeta, sok suci lah segala macam. Sedih nggak? Ya sedih lah. Termasuk sahabat saya juga. Saya sedih sekali. Saya pulang ke rumah, saya nangis, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, kenapa sih Tuhan? Gitu ya. Jadi ikut Tuhan tuh susah bener gitu ya. Orang mereka nyontek rame-rame, happy-happy gitu ya. Ketawa-ketawa, orang sekelas semua nyontek gitu kan. Kenapa hanya, kok kenapa hati nurani saya tuh nggak bisa gitu ya. Bahkan, dan saya akhirnya jadi benci dengan teman sebangku saya karena kami sama-sama pelayanan, sama-sama di gereja aktif. Oh dia malah ikutan juga nyontek, malah nyuruh saya nyontek juga gitu. Dia sekarang benci juga sama saya. Sedih sekali saya. Tapi saya pulang, saya baca Alkitab, ayatnya itu. Sedapat mungkin, Matius, sedapat mungkin hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Ayatnya itu. Sampai saya bilang, aduh, membenci aja nggak boleh saya gitu ya. Gitu. Tapi akhirnya saya pasrah sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Seminggu kemudian guru itu masuk ke kelas dengan kertas ulangan kita. Dia bilang, ini hasilnya kalian. Nilainya 100 semua katanya. Ini hasil sampah, dia buang ke tong sampah. Jadi dibuang semua itu apa namanya eh, hasil ulangan itu. Lalu kami disuruh ulangan pada saat itu juga. Nah teman-teman karena sudah mengandalkan nyontek nggak belajar. Saya yang belajar. Karena saya memang nggak mau nyontek niatnya. Saya yang belajar. Akhirnya terbalik ya. Saya nggak 100 nilainya, tapi saya 95. Mereka semua nilainya 0, ada yang 4, ada yang 10, dan sebagainya. Saya nilainya 95. Sampai akhirnya mereka bilang, wah mereka semua dihukum oleh Tuhan katanya. Karena nyontek. Nah, itu contoh kalau kita nggak mau kita menderita, ya saya menderita secara batin waktu itu karena mau mengikut Tuhan. Ada aja bentuk-bentuk penderitaan yang lain. Kayak zaman pada waktu pada Kaisar Nero membakar kota Roma lalu menyalahkan orang Kristen dan bagaimana orang Kristen diburu. Mereka mengalami penderitaan luar biasa. Kristen mula-mula ya, jemaat mula. Ya kayak gitu, Fik. Kasih Jelas. Kak Ita. Kalau Ayub itu loh Kak Ita. Oh, ayo. Ayub itu spesial kayaknya ya. Apa Ya, itu sih? saya ya itu ini kalau bahas kitab Ayub nanti panjang, Vi. Gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa Ayub itu sebuah kisah yang memang sengaja dimasukkan di dalam kitab kita gitu ya. Kisah kuno yang dimasukkan gitu ya sebagai teladan gitu ya bagi orang Kristen. Bagaimana Tuhan memproses seseorang gitu. Dan sebagai orang yang betul-betul taat pada Tuhan dan saleh, bagaimana Tuhan akhirnya menolong dia begitu. Baik Kak Ita, terima kasih. Oke, Vi. Ini di chat ada dikatakan, iya Yakobus 1 ayat 14 ya, sebentar saya lihat ya. Kalau Ya, nggak salah ya betul. 13 dan 14. Iya, ayat 13 14. Betul. Yakobus 1 betul. Yakobus 1 ayat 14. Ya, ya betul. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Betul. Itu yang saya maksud tadi. Oke, thank you Kak Evi. Kak Ita untuk jawabannya atas pertanyaan Ibu Kak Evi. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain yang ingin didiskusikan untuk memperdalam diskusi kita malam hari ini?